seperti ini ya. Oke, ini cangkang-cangkang yang kita lepas tadi ya. Kalau ditarik dia tidak lengket tuh, tidak lengket, dan dia tidak melar bosku, dan juga tidak kaku ya bosku, karena tingkat elastisnya cangkang soprok itu. Oke, jadi next konten ini saya coba bikinkan tutorial cara mengatasi cangkang soprok yang tipis bosku ya, terlalu tipis lah. Jadi untuk esepnya tuh mudah nyangkut atau hook up ya. Jadi cangkangnya itu terlalu tipis, dan pada saat kita muncul itu suka nyangkut-nyangkut di rumput. Nih kebetulan ada beberapa cangkang soprok yang memang terlalu tipis ya, dan tidak dibilang sengaja sih tidak, tapi saya harap kemarin saya membuat cangkang soprok itu tipis bosku. Jadi saya kembali membuat tutorial untuk mengatasi cangkang soprok yang terlalu tipis ya. Halo bosku, jumpa kembali di channel Usaha guys. Kemarin sudah 2 konten ya yang berhubungan dengan tutorial cara membuat soprok. Bagi kalian yang belum menonton kedua konten tersebut, bisa dicek channel ini bosku. Untuk link sudah saya siapkan ya di deskripsi, oke? Jadi untuk konten kali ini saya kembali membahas tentang soprok bosku. Jadi buat kalian ingin mengetahui kualitas dari cangkang soprok ini, konten yang saya buat kali ini sangat cocok sekali untuk kalian tonton dan kalian simak ya. Dan kalau bisa jangan di skip bosku, oke? Tapi sebelum ke tahapan itu, bagi kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu, tombol lonceng notifikasi diaktifin, like dan juga share ya tentang channel saya. Oke, mantap. Saya mulai dari awal ya bosku. Jadi untuk membuat cangkang yang bagus, kualitas yang sangat bagus, atau kalian ingin melihat ya bagaimana cangkang yang bagus, di video ini akan saya coba tampilkan untuk kalian. Di sini ada beberapa cangkang soprok yang belum saya lepas dari moldingnya. Jadi untuk cangkang soprok ini saya coba lepas dulu ya bosku. Untuk tutorial cara melepas cangkang soprok juga sudah saya buatkan ya. Dan untuk pisau yang saya gunakan, kalian juga bisa cek untuk thumbnailnya. Ini sangat gampang sekali ya menggunakan pisau ini, ataupun kalian bisa menggunakan pisau cutter. Kelebihan dari pisau ini, dia matanya sangat banyak, terus ada gagangnya bosku ya. Jadi untuk melepas cangkang soprok itu sangat gampang sekali. Dan untuk pisau ini juga sangat tajam ya. Oke. Terus yang ini cangkang soprok yang saya lepas di tutorial di konten sebelumnya ya. Ini satu adonan latex yang sama. Oke, untuk melepas cangkang soprok yang ada di molding di depan saya, ini saya skip, saya percepat untuk videonya. Oke. Ini SF mau saya ajak muncul bosku, tapi nanti ada tahapan konten tutorialnya lagi. Jadi saya tuh pengen jualan SF dari buatan saya sendiri, terus mau saya bagi-bagikan begitu. Cuman terkendala modal ya bosku, karena membuat soprok itu gampang, cangkangnya itu gampang ya, kita tinggal beli latex, beli bahan-bahan yang kemarin saya sudah review ke kalian. Yang jadi masalah itu hook ataupun aksesoris yang ada di soprok, mulai dari hook ya, hooknya, terus kili-kili, blade, itu ya kita perlu modal bosku ya. Kalau cangkang-cangkang begini kan ya tinggal beli latex begitu, atau kalian bikin dari getah karet itu oke lah ya, tidak terlalu mahal. Tapi kalau sudah urusan hook sekarang susah bosku, susah sekali ya kita cari hook apa ukuran yang 20 10 mungkin. Jadi ini saya cuman ada stok beberapa dari teman saya, itu cuman pokoknya the best lah, Om Nur Mutakin. Beliau itu sebetulnya jualan hook, cuman mungkin juga lagi kosong ya. Nanti kalian bisa cek-cek lah atau tanyakan ke beliau. Oke, cangkang yang terakhir ini kuning semua bosku. Saya suka warna kuning ya. Kalau ikan sih warna tidak jadi masalah, cuman kalau ada SF yang warna kesukaan ataupun bentuk begitu ya, itu jadi apa ya, jadi semangat lah kita kalau muncul, karena luri yang kita gunakan itu luri adalah digital lah gitu ya bosku. Oke, ini SF yang terakhir.
Yos. Sekarang saya coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 cangkang yang saya buat, yang saya lepas maksudnya. Terus yang ini kan yang kemarin 11, 12 ya, 12 cangkang sama yang pertama tadi. Oke, dan ini yang kemarin saya geser dulu. Ini ya cangkang yang saya buat. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi untuk memilih cangkang ataupun menghasilkan cangkang yang bagus itu berawal dari lateks kalian, lateks yang kalian gunakan. Begitu bosku ya. Dan untuk cangkang yang bagus itu seperti apa? Cangkang yang bagus itu contohnya ini ukuran 6,5 cm. Terus kalau ditarik cangkang itu dia tidak melar ya, melar ataupun memanjang bosku. Itu cangkang soprok yang bagus ya. Ini saya coba tarik. Ini cangkang soprok yang kemarin. Sekarang kita coba tarik. Ini ditarik ya cangkang kalian, entah kalian itu bikin sendiri ataupun beli. Pada saat pengen coba hasil atau melihat hasil dari cangkang yang kalian beli, itu kalian tinggal tarik. Kalau dia melar ataupun memanjang dari ukuran yang awal, berarti cangkang soprok itu kualitasnya kurang ya bosku. Ini saya coba tarik seperti ini ya. Tuh bosku, dan dia tidak lengket ya. Untuk cangkang soprok yang kalian tarik itu tidak lengket tanpa harus dikasih apa ya, pelicin ataupun bedak begitu ya. Karena banyak saya lihat itu rekan-rekan tuh ngasih bedak di dalam supaya tidak lengket. Tentunya cangkang soprok itu tidak akan lengket kalau lateks yang kalian buat ataupun kalian adon itu benar, begitu bosku ya, ataupun lateks kalian bagus. Oke. Terus untuk tingkat elastis ataupun kekakuan cangkang, katanya ada yang cangkang yang mudah sobek begitu bosku ya. Iya, kalau mudah sobek itu kalau kalian tarik di bagian bawah, kan ada lubang di bawah perut soprok itu ya. Itu rata-rata lateks apapun itu bakalan sobek. Karena posisi kita memotong itu yang kadang tidak benar ya bosku. Jadi memotong bagian bawah perut itu pada saat melepas molding itu harus benar-benar rapi ya. Kalau ditarik di bagian lubang sini itu bakalan sobek, betul itu bosku ya. Oke, ini cangkang soprok ya. Kalau ada yang melar cangkang soproknya pada saat ditarik, itu bisa jadi lateks kalian, atau pada saat kalian membuat adonan lateks menggunakan high polymer ataupun pengental lateks bosku ya. Contohnya seperti ini. Kalian masukkan lateks ya, terus kalian masukkan juga pengentalnya. Jadi pada saat kalian aduk, contohnya terlalu banyak pengentalnya ya bosku, akhirnya membeku ataupun terlalu kental ya untuk adonannya. Jadi untuk mengencerkannya kalian menggunakan air. Nah itu salah bosku. Jadi ini saya coba jawab ya. Untuk hal tersebut, untuk adonan lateks yang mengental itu sebaiknya kalian campurkan dengan pengawet lateks murni. Jadi pengawet lateks itu belum dioplos dengan air, jadi kalian teteskan di sini yang murni. Untuk trik yang kedua, kalian tambahkan lateksnya bosku. Kalau kalian tambahkan dengan air, cangkang kalian bisa lengket, bisa melar ya bosku. Jadi dia pada saat ditarik itu kembalinya itu susah bosku ke ukuran awal ataupun dia memanjang begitu bosku ya. Itu dikarenakan adonan lateks kalian campur dengan air. Jadi saran saya itu jangan kalian campur dengan air, tapi harus kalian campur dengan lateks yang encer, lateks yang ada di botol ya, gitu bosku ya. Jadi saya jamin itu cangkang soprok kalian tidak akan bakal lengket dan juga melar. Jadi permasalahan dari lengket itu ada dikarenakan adonan lateks ataupun lateks yang mengental tadi kalian campur dengan air bosku. Memang untuk lateks itu berbasis air, tapi sudah ditakar bosku ya, mulai dari pengawet, mulai dari bahan bakunya begitu bosku ya, itu sudah takaran yang pas. Kalau kalian campurkan dengan air, takaran membuatnya dari si penjual ataupun yang produksi lateks, akhirnya untuk daya elastisnya itu berlebih ya, tidak berkurang, dia berlebih. Kenapa saya bilang berlebih ya, tadi itu melar bosku. Terus kalau pada saat kalian lepas cangkang ataupun pada saat kalian tarik itu
cangkang soprok bakalan lengket bosku. Di sini ada ya yang lengket. Tapi lengket ini juga bisa dikarenakan latex itu terlalu lama, jadi lengket seperti ini, seperti permen karet dan sebagainya ya, jadi sangat lengket atau semacam lem pulut ya, lengket dia bosku. Iya ada, itu ada jangka waktunya lah, mungkin terlalu lama bisa 6 bulan ataupun setahun atau bahkan kurang ya, tergantung tempat kalian menyimpan cangkang soprok yang sudah dipakai ataupun yang sudah terkena air begitu bosku. Oke, ini cangkang-cangkang yang kita lepas tadi ya, kalau ditarik dia tidak lengket tuh, tidak lengket dan dia tidak melar bosku, dan juga tidak kaku ya bosku, karena tingkat elastisnya cangkang soprok itu punya kesesuaian yang pas ya, pada saat para pembuat latex itu membuat campuran-campuran untuk buat latex. Oke, mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini, dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi di konten ini mungkin ada beberapa poin yang sudah kalian dapati tentang latex, tentang adonan latex, dan tentang cangkang soprok ya bosku. Dan saya harap untuk konten kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dibantu like dan juga share-nya bosku ya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel Patu Sagai, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dibantu juga supportnya dengan cara subscribe, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like dan juga share ya tentang channel Patu Sagai. Oke, mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, next kita akan coba kembali di konten saya selanjutnya. Mantap, thank you bosku, jos.